Kalau minggu lalu kita sudah melihat unboxing dari Alesis Track Multipad ini, minggu ini kita mau mereview singkat aja tentang Alesis Track Multipad. Kenapa aku bilang singkat? Karena fiturnya ini banyak banget. Jadi di episode kali ini kita akan membahas lebih ke penampakannya aja dan bagaimana soundnya secara umum. Oke, so nggak pakai lama lagi, langsung aja. Oke, so buat kalian-kalian yang penasaran tentang bagaimana sih bentuknya sebenarnya ini barang. Jadi kita langsung aja nggak pakai lama ya, kita langsung lihat aja di bagian atasnya. Mungkin teman-teman bisa lihat dari kamera yang sebelah sini. Bagian atasnya ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pad. Dan yang membedakan dengan pad-pad lainnya adalah seluruh permukaan daripada pad ini terbuat dari karet. Ini bukan agak ya, tapi ini sangat inovatif banget karena jaga-jaga kalau suatu saat kita mungkin salah pukul pinggirnya atau apa, kita tahu kalau ini aman karena dia dilapisi oleh karet. Dan ini karetnya kalau ditekan ini benar-benar agak lentur ya. Dan oke, kita akan bahas tentang padnya sendiri. Ada 9 pad, masing-masing pad punya warna. Yang dimana warna ini bisa kita assign sendiri-sendiri. Kalau kita geser ke bank berikutnya, maka warnanya juga akan mengikut berubah sesuai dengan settingan banknya. Dan ini kita memakai, sementara ini kita akan memakai sound bawaan aja. Oke, jadi teman-teman lihat ini kita ubah-ubah banknya, kemudian warnanya juga akan mengikuti settingan dari bank tersebut. Ada yang solid, warnanya solid, ada merah, ada oranye, ada kuning, ada yang putih klip-klip. Nanti seperti apa ini nanti kita akan coba. Kita balikin dulu. Nah, so rasanya seperti apa sih rasa padnya ini? Mungkin teman-teman yang udah merhatiin, udah pernah lihat channel ini sebelumnya, dulu pernah lihat kalau aku pernah bahas sampel pad 4 ya, dimana itu versi ekonomis daripada sampel pad yang hanya terdiri dari 4 buah pad aja, multipad ya. Kita sudah membahas tentang bagaimana rasa dari padnya itu, dan kalau dibandingkan dengan yang ini, waduh jauh sekali men. Jadi rasanya tidak terlalu keras, tapi tidak juga tidak juga terlalu empuk. Pas banget di stick itu pas banget ya. Pantulannya juga enak banget. Dan cukup sensitif juga padnya, sangat sensitif bahkan. Kalau teman-teman lihat ketika aku mukul satu ini, maka kan akan menyala ya. Kebetulan ini sama ini padnya bergabung, maksudnya dia mungkin satu sound yang sama. Nah, teman-teman bisa lihat kalau memang dia sangat sensitif dan empuk banget, enak banget, tapi juga nggak empuk tapi nggak kelihatan ringkih gitu. So bener-bener pas banget, enak banget, dan memang buildnya secara keseluruhan juga nggak kelihatan murah sekali sih. Ini kelihatan sangat mahal banget dan kelihatan bonafit banget, dan kelihatan kalau ini semua sangat diperhitungkan banget. So pad ada 9, warna bisa kita assign sesuai dengan kehendak kita. Kemudian permukaan atasnya ini semua karet. Nah, setelah kita ngomong masalah permukaan dan padnya, kita mau beralih ke area sini, area kontrolnya kali ya. Ini ada banyak tombol di sini. Pertama kita bahas dari sebelah kiri dulu. Dia ada main out ini main out, ada main, ada aux, ada phone, ada 3 buah potensio. Ini mengatur output kita. Main adalah main output daripada pad ini. Bunyi dia. Kemudian kedua adalah aux, auxiliary. Jadi selain main, selain phones, earphone maksudnya, juga ada aux. Aux ini berfungsi juga untuk memecah sinyal juga. Jadi outputnya bertambah, tidak hanya ada main, tidak hanya ada aux, tidak hanya ada phone, tapi ada tiga-tiganya di sini. Next, setelah potensio main, aux dan phone, ada kit FX, ada master FX, ada pad Q, kemudian ada A, B, C. Ini A-Link ya, ini adalah tombol untuk mengontrol 2 buah putaran ini yang kebetulan sekarang ini sedang tidak di-assign
untuk melakukan apa-apa, so dia tidak ada fungsinya sementara. Kemudian di sebelah kanan kita lihat ada BPM di sini. BPM di sini ini fungsinya untuk ngeset tempo ya tentunya. Ini udah kelihatan ketika kita pencet BPM langsung keluar layar pengaturan temponya. Di sini kita bisa juga tap tempo dengan dua tombol ini. Jadi kalau katakan kita pengen ngikuti tempo dari seseorang mungkin yang lagi main, kita tinggal ngetap di sini, maka setiap 4 atau 3 kali pencetan tempo dia akan ngeset temponya dengan secara otomatis. Setelah BPM ada ini tombol metronom, kalau kita pencet nah tidak keluar apa-apa sih, tapi yang jelas ketika dia dipencet dia akan mengikuti pergerakannya dari tempo loop yang ada di settingan ini. Next ada ada ini Potensio 1 ini. Nah, ini fungsinya untuk memindah-mindah sound bank, sound yang kita pingin pakai. So let's say sekarang dia ada di sound power dual, which is ini preset 1 dari pabrikan. Kalau kita putar ke kanan 1, 2, 3 berapapun itu, dan ini step ya, jadi kita kerasa ada tek 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 gitu. Dan kalau kita sudah mau memilih sesuatu sound, tinggal di pencet dan dia akan loading, kemudian akan langsung keluar soundnya yang hendak kita pakai. Oke, so next sebelahnya ada sample. Sample itu adalah tombol yang berfungsi untuk kalau kita mau mensample sesuatu, entah itu dari luar, entah itu dari sound kita sendiri. Kemudian ada panic button, ini sebelah sini panic. Panic ini fungsinya untuk katakan tengah-tengah lagi main tiba-tiba ada kesalahan apa segala macam, salah mukul apa ya, loop yang kita pakai itu salah. Panic ini akan menghentikan semua, akan mematikan semua dalam sekejap. So panic itu sangat penting. Kemudian di sini di edit mode ada kit. Nah, kit ini sebenarnya tampilannya sama aja kayak ini ya. Sama kayak perform mode. Jadi ada dua tampilan di sini. Tampilan pertama adalah perform mode, di mana tampilan utamanya di sini yang di depan. Tampilan terluar itu dinamakan perform mode. Kemudian di kit mode, ketika kita pencet kit, dia akan masuk ke dalam settingan dari kit tersebut, dari kit yang ada yang sedang tersetting. Next ada pad. Pad itu fungsinya untuk kita mengatur segala macam utility dari pad yang ada di sini. Entah itu kita mau ngatur sensitivitasnya, entah kita mau ngatur thresholdnya, entah kita mau ngatur fungsinya dia mau bagaimana, itu semua ada di pad. Kemudian sound ini akan membawa kita kepada banknya daripada Alesis trackpad ini. Kalau teman-teman belum tahu, Alesis trackpad ini punya internal storage sebesar 32 GB dan 6 GB diantaranya sudah termasuk sound bawaan mereka, dan sound bawaan mereka tuh terdiri dari total 8.000 drum sample, loop sample, dan bla 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 bla. 8.000 teman-teman. Ini dari pagi sampai sore aku nyobain ini nggak habis 8.000. Jadi mungkin perlu waktu beberapa minggu ya. Oke, next utility. Utility itu lebih kepada pengaturan pad ini secara keseluruhannya. Pertama yang muncul di sini adalah global MIDI channel. Maksudnya ini pengaturan dari MIDI, output MIDI. Kemudian ada MIDI sync, synchronize MIDI dengan instrumen lain. Kemudian ya gitu. Kemudian ada settingan pedals juga. Kita mau pakai pedal extension nanti mungkin. Ada input output audionya. Ada triggersnya, MIDI. Ada sistemnya juga. Sistem ini sebenarnya cuma ngatur display brightness-nya aja. Jadi kalau kita kecilin ya dia akan semakin redup begitu. Sebentar aku biarin di 100 dulu karena ini yang paling enak. Kemudian backup. Backup ini artinya adalah satu fitur di mana kita bisa membackup keseluruhannya. Kemudian setelah tombol utility, di sini juga selain kita bisa pakai Potensio ini untuk memilih sound, kita juga bisa memilih menggunakan tanda plus dan minus ini. Jadi kita bisa pencet kanan lagi atau pencet ke kiri. Ini bisa juga, tapi for some sort of reason, karena satu dua alasan aku kok kayaknya lebih enak pakai ini ya, pakai tombol Potensionya. Setelah kita bahas tentang pad dan kemudian tombol-tombol yang ada di atas ini tadi, sekarang layaknya kita memeriksa ada apa di bagian
apa ya ini ya, bagian belakangnya. So mulai dari paling kiri kita bisa lihat di sini ada input adaptor, jack adaptornya, kabel adaptor. Kemudian di sebelahnya juga ada power, tombol power. Sebelahnya lagi ada USB memory. Apa sih USB memory? USB memory itu singkatnya sebenarnya cuma slot USB. Fungsinya tuh untuk kalau kita mau mengimpor sound kita dari tempat lain. Seumpama saya punya sound snare di komputer saya udah nyimpen satu sampel snare drum yang saya suka. Kemudian pengen saya masukin ke sini. Salah satu caranya adalah bisa menggunakan USB, dimasukkan ke sini, kemudian diimport melalui mesinnya Alesis ini tadi. Next, sebelahnya USB memory, sebelahnya ada MIDI dan audio. MIDI audio ini maksudnya apa? Itu adalah colokan USB kotak ya, kalau aku nyebutnya biasanya USB printer. Ini fungsinya adalah untuk mengkonekkan si Alesis trackpad ini dengan komputer teman-teman sekalian. Kalau teman-teman belum tahu, Alesis trackpad ini juga berfungsi sebagai audio interface, so dia bisa jadi sound card. Setelah itu, setelah USB MIDI audio, kemudian sebelah kirinya ada colokan dua MIDI standar ya, MIDI in dan MIDI out. Ini MIDI old school. Kemudian sebelahnya lagi ada main out. Main out ada left dan right. Kemudian di sebelahnya lagi ada aux out, left dan right. Ini kaitannya dengan potensio di depan tadi, di teman-teman sini bawah tadi lihat ada potensio main dan ada potensio aux. Nah, ini untuk mengontrol dua output yang ada ini tadi. Dan di bawahnya itu ada trigger in. Ini banyak banget ya trigger innya untuk satu multipad ini, banyak banget. Dia total ada 4 buah trigger in. So ini bisa di-expand menggunakan pad electronic drum sebanyak 4 biji. 4 biji, banyak ya itu ya. 4 biji. Kemudian juga masih bisa ditambahkan lagi dengan 2 buah foot controller, 2 buah pedal. Entah itu hi-hat, mau dua-duanya hi-hat bisa, mau satu hi-hat, mau satu bass drum bisa. Pokoknya dia total bisa di-expand lagi sebanyak 6 buah trigger. Next, di atas sebelah sini itu ada record in. Tadi aku udah sampein kalau memang Alesis Track Multipad ini juga sebagai sound card. Dan dia di sini ada 2 input, left dan right. Jadi 2 buah mono atau 1 buah stereo. Fungsinya untuk apa? Ya namanya sound card, kalau kita pengen merekord gitar, record bass apa segala macam, udah langsung bisa colok ke dalam sini. Kalau kita mau record sebuah sampel pun, selain kita bisa lewat USB, USB stick tadi, USB flash drive tadi, kita juga bisa langsung merekamnya melalui input record in. Di sebelah input record in ini ada besaran gainnya, preampnya. Dia mulai dari line sampai mic dia bisa akomodir semua. So ini sangat lengkap banget. Selain itu juga di belakang itu juga ada lampu yang menyala-nyala. Nah ini lampu ini juga ternyata tadinya aku pikir ini cuma logo biasa yang nggak bisa ngapa-ngapain. Ternyata ini dia illuminated, dia lampu, ada lampunya, dan lampunya ini bisa kita atur sesuai dengan kehendak kita. Apakah dia mau menyala klip-klip, apakah dia mau menyala konstan terus tanpa mati, ataukah dia mau mati, itu semua bisa diatur di dalam sistemnya Alesis Track Multipad ini. Nah, secara permukaan sebenarnya cuman itu aja ya. Di sebelah kanannya juga kalau teman-teman perhatiin, nanti aku juga akan tunjukin, sebelah kanannya juga ada lampu yang serupa dengan ini, di mana dia bisa menyala, bisa kita atur juga biar dia mati, bisa kita atur untuk dia nyalanya cuman nyala terus gitu tanpa kedip-kedip, itu juga bisa. Di samping kanan kiri dan di belakang itu ada. Saya sempat banyak baca tentang product development-nya ini ya di beberapa website, kemudian di website resminya Alesis juga saya juga baca. Ternyata fungsi daripada lampu ini sebenarnya bukan hanya untuk hiasan atau apa, tapi kalau di panggung yang gelap kemudian kita menggunakan ini sebagai suatu sequence loop, tentunya kan teman-teman kita juga membutuhkan temponya ya. Apabila teman-teman itu tidak mendapatkan metronom, maka dengan adanya lampu ini mereka bisa mengikuti temponya. So itu satu inovasi yang menarik yang dipastikan nggak ada di pad lain.
Dan terlebih lagi, kalau teman-teman tahu tadi kita kan udah lihat ada banyak outputnya ya. Mulai dari ada main output, ada aux output, kemudian ada phones output. Nah, kalau teman-teman lihat di bagian bawah di sebelah sini, phones output itu terdiri dari 2 buah colokan. Bukan berarti ini ada 2 buah output phones yang terpisah. Tidak, sebenarnya ini sama aja antara yang satu dengan yang lainnya. Hanya saja yang satu menawarkan jack 3,5 inci, 3,5 mili atau inci ya, nggak tahu lah, pokoknya yang kecil itu jack headphone yang kecil. Kemudian ada juga jack headphone yang besar yang 1/4 inci. So ini lengkap banget ya. Outputnya ada main stereo, ada aux stereo juga, kemudian ada phones yang per satuannya ini sudah stereo. So ini total ada berapa output? Banyak banget, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, atau ada 3 stereo output. So ini sangat menarik banget ya, terutama kalau untuk teman-teman yang banyak main cafe, kemudian pengen di performanya tuh banyak menggunakan sequence, kemudian harus nge-send tempo. Selain tempo dipakai untuk drummer sendiri, kita pengen mungkin nge-send temponya ke pemain keyboard atau bagaimana, semua bisa dilakukan dengan menggunakan output yang banyak ini. So mungkin kayaknya sebenarnya udah ke cover semua sih ya, secara garis besar sudah ke cover. Satu-satunya yang belum ke cover adalah soundnya bagaimana ya. So nggak pakai lama lagi, aku mau demoin menggunakan sound dari bawaan preset pabrikan Alesis Strike Multi.
So, itu adalah review singkat. Berusaha aku bikin sesingkat mungkin sih, karena fiturnya begitu banyak dan kayaknya agak nggak mungkin kalau kita mau bikin yang singkat-singkat. So, itu review sesingkat mungkin yang bisa aku bikin. Sebenarnya nggak singkat-singkat banget sih ya, tapi itu tadi coba aku recap lagi dikit ya. So, permukaannya ini terdiri dari 9 pad, kemudian hampir seluruh permukaannya ini terbuat dari karet. Kemudian di sebelah kiri pad ini ada potentium main, aux, phones, kemudian ada kit effects, master effect, pad Q, kemudian ada assignable ABC, ada A-Link potentio. Di sebelah kanan ada BPM, ada tempo, ada sample, panic, kit, pad, sound, utility, dan perform. Singkatnya sebelah kanan ini untuk kita ngeset segala sesuatu settingan yang ada di padnya, baik itu dari suara maupun rasa dari padnya masing-masing. Di tengah ada layar, ada screen yang begitu besar dan enak banget dilihat, terang banget, cocok banget kalau kita main di tempat-tempat yang gelap. Kemudian untuk setting reverb, untuk nyalain reverb atau efek-efek lainnya, echo, reverb, hold, dan segala macamnya, itu bisa juga melalui tombol-tombol di bawah ini. Kemudian di belakang ada banyak banget, mungkin bisa teman-teman lihat lagi ya, bisa rewind lagi ya, tapi inti daripada inti adalah yang aku suka. Alesis Track Multipad ini adalah drum pad yang tidak hanya drum pad, tapi dia juga punya looper, kemudian dia juga punya sampler, dia juga audio interface 2-in. Outputnya tadi banyak banget, ada output dari main, ada output aux, ada output phones. Dan jujur ya, karena banyak banget fiturnya, aku jadi bingung mau mana dulu yang dibahas. Tapi secara garis besar ini dulu, kemudian soundnya teman-teman tadi juga udah dengar. Habis ini aku akan mainin beberapa sound yang sudah aku bikin sendiri. Kebetulan tadi juga sempat beberapa menit coba-coba bikin preset sendiri, preset sound bawaanku sendiri yang aku bikin. Dan semua itu tidak ada yang aku impor dari komputerku. Semua itu adalah settingan dari 8.000 suara, 8.000 drum atau percussion yang ada di dalam banknya Strike Pad ini. So, kalau memang teman-teman ada pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komen. Jangan lupa like video ini, jangan lupa subscribe, dan I'll see you in the next video. See you next time.